Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Silvi Laila Rahmi STP MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplemen Pangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Murtaza dengan NIM J1A120010 dari THP R2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Fortifikasi pada mie instan. Latar belakang fortifikasi, sebagaimana yang dapat kita ketahui, fortifikasi merupakan penambahan suatu jenis zat gizi ke dalam bahan pangan untuk mencegah defisiensi dan meningkatkan kesehatan. Salah satu zat gizi yang terpenting adalah zat besi. Dengan adanya zat besi di dalam tubuh yang tercukupi, dapat berfungsi mencegah timbulnya penyakit anemia pada ibu hamil. Untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi, akan dilakukan fortifikasi pada produk pangan. Selanjutnya ada sejarah fortifikasi pangan. Fortifikasi dikenal dengan istilah double fortification dan multi-fortification, yang digunakan apabila dua atau lebih zat gizi masing-masing ditambahkan kepada pangan atau campuran pangan. Di Indonesia, program fortifikasi berawal sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Inpres wajib yodium garam untuk mengatasi kekurangan gizi. Klasifikasi fortifikasi pangan terbagi 3. Yang pertama itu ada fortifikasi sukarela. Fortifikasi sukarela dilakukan atas prakarsa pengusaha produsen pangan untuk meningkatkan nilai tambah produknya sehingga lebih menarik konsumen. Upaya ini tanpa diharuskan oleh Undang-Undang Dasar atau peraturan pemerintah. Yang kedua ada fortifikasi wajib. Fortifikasi wajib diharuskan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan pemerintah. Sasaran utama program fortifikasi wajib adalah masyarakat miskin, meskipun masyarakat lain yang tidak miskin juga tercakup. Yang ketiga ada fortifikasi khusus. Fortifikasi khusus sama dengan wajib, hanya saja sasarannya kelompok tertentu seperti anak-anak balita atau anak sekolah. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan dari fortifikasi pangan. Keunggulannya yaitu fortifikasi pangan dapat berguna dalam mencegah gangguan kesehatan yang terkait dengan zat gizi mikro, juga dapat berperan untuk mengatasi masalah gizi seperti defisiensi besi, anemia, stunting akibat defisiensi zinc, gangguan akibat kekurangan yodium, dan kekurangan vitamin A. Untuk kekurangannya yaitu jika kelebihan asupan vitamin dan mineral, jika terlalu sering mengonsumsi makanan yang difortifikasi dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti timbulnya penyakit atau daya tahan tubuh yang melemah. Peraturan pemerintah dan BPOM mengenai fortifikasi produk pangan. Dalam peraturan pemerintah, Indonesia telah berlakukan beberapa peraturan terkait fortifikasi pangan, yaitu kebijakan fortifikasi pangan telah menerbitkan sebanyak 26 peraturan, terdapat 10 peraturan umum yang memberikan dasar fortifikasi di Indonesia, dan 16 peraturan khusus yang spesifik untuk fortifikasi wajib. Dari 15 peraturan fortifikasi wajib tersebut, terdapat 5 peraturan fortifikasi garam, 10 peraturan fortifikasi tepung terigu, dan 1 peraturan fortifikasi minyak goreng. Dalam hal kebijakan pangan yang lebih teknis untuk menetapkan produk pangan berfortifikasi,
Maka BPOM menetapkan Peraturan Nomor HK 03/1/15/11/09955 Tahun 2011 tentang pendaftaran pengolahan pangan dan Peraturan Nomor HK 03/1/15/12/11/09956 Tahun 2011 tentang tata laksana pendaftaran pangan olahan. Contoh kasus, berdasarkan data WHO pada tahun 2001, diketahui bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia masih sangat besar, yaitu sekitar 63,5%. Anemia merupakan suatu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah normal. Salah satu penyebab utama dari penyakit ini yaitu kurangnya asupan zat besi dalam tubuh. Dapat kita ketahui, zat besi merupakan salah satu zat gizi esensial yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Pada ibu hamil, anemia sering terjadi. Anemia defisiensi besi dapat mengganggu sistem imunitas dan fungsi kognitif pada berbagai tingkat umur. Seperti ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir prematur serta bisa mengalami resiko kematian. Dalam kasus tersebut, pemerintah telah merencanakan fortifikasi zat besi ke dalam produk pangan yang sering dikonsumsi oleh rakyat. Contohnya yaitu mie instan. Mie instan merupakan salah satu dari 5 komunitas makanan yang memberi andil paling besar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi mie instan di pedesaan mencapai 2,41%, sementara di perkotaan mencapai 2,62%. Dengan banyaknya masyarakat yang mengonsumsi mie instan, disarankan dapat dilakukan fortifikasi pada mie instan, agar masyarakat yang mengonsumsi mie tersebut tidak terlalu berakibat buruk bagi kesehatan. Selanjutnya ada fortifikasi produk mie instan dengan zat besi. Setelah dilakukan penelitian dengan mencampurkan zat besi pada mie instan dan setelah dikonsumsi pada ibu hamil, telah ditemukan ternyata terdapat perubahan prevalensi anemia, di mana ibu hamil menerima zat besi dari mie instan sebesar 3 kali, 3,5 mg atau 10,5 mg per minggu. Karena zat besi yang dimasukkan ke dalam mie adalah besi mufarat yang mudah diserap, sehingga penambahan zat besi tersebut memberikan dampak yang positif terhadap kenaikan kadar hemoglobin atau penurunan prevalensi anemia. Baiklah, di sini ada video mengenai fortifikasi pangan. Agar ibu hamil tetap sehat dan bebas dari anemia, simak video ini ya Bunda. Tahukah Bunda, tanda dan gejala anemia pada ibu hamil? Anemia dapat ditandai dengan gejala lemah, letih, lelah, lesu, dan lunglai atau dikenal dengan 5L. Wajah, lidah, kelopak mata, bibir tampak pucat. Hemoglobin darah kurang dari 11 gram per sen serta mata berkunang-kunang. Bunda, mengapa ibu hamil rentan mengalami anemia? Anemia yang dialami ibu hamil bisa disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang beragam dan bergizi seimbang, kurangnya makanan yang mengandung zat besi, serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik. Selain itu, anemia pada ibu hamil bisa disebabkan karena kehamilan berulang dalam waktu yang singkat, serta infeksi yang menyebabkan kehilangan zat besi seperti kecacingan dan malaria. Bunda, ternyata banyak dampak yang bisa disebabkan oleh anemia pada ibu hamil. Di antaranya, perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian ibu, keguguran atau abortus, serta ibu dengan anemia berat beresiko bayi lahir mati. Selain itu,
makanan yang bergizi seimbang kayak protein dan zat besi. Bunda, ternyata banyak makanan di sekitar kita yang banyak mengandung zat besi. Di antaranya telur, ikan, daging, ati, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau, serta buah-buahan yang berwarna kuning dan orange. Makanlah makanan yang beraneka ragam, bergizi seimbang dengan penambahan satu porsi makanan setiap harinya. Untuk memenuhi kebutuhan zat besi, ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama hamil. Untuk mencegah anemia, gunakan alas kaki untuk mencegah infeksi cacing tambang, serta menggunakan kelabu untuk daerah endemik malaria. Agar konsumsi tablet tambah darah lebih efektif untuk mencegah anemia, tablet tambah darah sebaiknya dikonsumsi pada malam hari untuk mengurangi rasa mual. Tablet tambah darah sebaiknya dikonsumsi dengan makanan atau minuman yang mengandung banyak vitamin C, seperti jeruk, mangga, jambu, dan lainnya. Sebaiknya meminum tablet tambah darah dengan air putih. Jangan mengkonsumsi tablet tambah darah dengan air teh, susu, dan kopi. Ibu hamil tidak perlu khawatir jika tinja berwarna hitam setelah mengkonsumsi tablet tambah darah, karena itu tidak membahayakan ya Bunda. Baiklah, dapat disimpulkan dari presentasi ini, fortifikasi dikenal dengan istilah double fortification dan multi-fortification yang memiliki beberapa klasifikasi fortifikasi, yaitu sukarela, wajib, dan khusus. Juga dapat diketahui keunggulan dari fortifikasi pangan, yaitu dapat mencegah gangguan kesehatan dan kekurangannya dapat menimbulkan penyakit seperti anemia. Anemia timbul karena kurangnya mengonsumsi zat besi dan rentan terjadi pada ibu hamil, sehingga untuk mencegah terjadinya anemia dapat memfortifikasi produk pangan seperti mie instan dengan penambahan zat besi, karena mie instan sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat. Ini daftar pustaka dari referensi yang saya ambil. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.